Konflik yang terjadi di Chechnya sangat berpengaruh terhadap hubungan antara orang Rusia dan orang Chechen, penduduk Chechnya. Krisis Beslan pada tahun 2004 lalu merupakan puncak ketegangan antara bangsa Rusia dan bangsa Chechen. Berikut tahapan-tahapan dalam sejarah perlawanan bangsa Chechen terhadap Rusia. Alangkah baiknya tekan dulu tombol subscribe dan loncengnya agar tidak ketinggalan info menarik dari channel Top Info. Dimulai pada pertengahan abad 14 dan berakhir pada akhir abad 17, ditandai dengan kolonisasi yang damai di daerah tersebut. Ciri khas daerah ini pada masa itu adalah hubungan sekutu antar vasal. Daerah kekuasaan dengan raja-raja kecil yang berkumpul menjadi satu kesatuan di bawah penguasa yang lebih besar, yang dipimpin oleh pemimpin-pemimpin bangsa Chechen dengan keluarga Tsar di Moskow. Moskow sudah mulai bermaksud meluaskan pengaruhnya di bidang politik dan ekonomi. Pada masa itulah banyak penduduk dan pemimpin Chechen yang tertarik dengan pendekatan-pendekatan Moskow, dan mulai mengakui, dengan sukarela, kekuasaan Moskow di daerah mereka. Masa ini terjadi selama abad ke-18 ditandai dengan ekspansi militer pertama Rusia ke wilayah utara pegunungan Kaukasus. Di bawah pimpinan Peter I, dan kemudian Catherine II, Rusia mulai berhasil mengkolonisasi daerah pegunungan itu. Walaupun perlawanan rakyat Chechnya telah dimulai pada tahun 1781, namun baru pada tahun 1785 perlawanan Chechnya terhadap terjangan Rusia mulai terasa ketika berada di bawah pimpinan Sheikh Mansur. Pada masa itulah bangsa Chechen mulai membangkitkan perlawanan bersenjata mereka guna memperjuangkan kebebasan dan kemerdekaan mereka. Sheikh Mansurlah yang dikenal pernah mencoba untuk menyatukan daerah utara Kaukasus menjadi satu negara Islam yang merdeka dari Rusia, namun tidak berhasil. Namun namanya masih tetap dikenal hingga sekarang. Gerakan anti-kolonial Chechnya ini dimulai oleh orang-orang dataran tinggi, yang kemudian dengan cepat menyebar ke daerah-daerah lain. Perlawanan ini biasanya dilakukan oleh orang-orang dari golongan bawah yang merasakan ketidakadilan dalam pemerintahan. Pada awalnya kaum usahawan dan bangsawan setempat juga ikut menyumbangkan andil mereka lewat bantuan logistik dan sumbangan orang-orang pekerja mereka dalam peperangan. Namun sejak mulai dicanangkannya gerakan anti-feodal oleh Sheikh Mansur, mereka mulai bergabung ke dalam faksi-faksi yang pro-Moskow. Imam pertama ini berjuang hanya sekitar 6 tahun saja, dan meninggal ketika tentaranya kalah di benteng Sulzberg pada tahun 1791. Masa Gorbachev dengan perestroika, Uni Soviet yang hancur memancing perang kemerdekaan baru bagi bangsa Chechen. Dipimpin oleh Jenderal Zohar Dudayev, ibu kota Grozny direbut pada tahun 1991. Proklamasi mereka diumumkan, namun tetap tidak diakui Presiden Rusia terpilih, Boris Yeltsin. Keadaan memanas ketika sebelum Soviet runtuh. Amerika Serikat ikut melatih laskar-laskar jihad melalui CIA untuk membangkitkan perlawanan di daerah-daerah Rusia. Bahkan Osama bin Laden merupakan produk CIA. Dudayev yang meninggal akibat serangan roket tahun 1995, digantikan oleh Aslan Maskadov yang terpilih pada 1997. Pada awal tahun 1999, ia menjadikan syariah Islam sebagai hukum negara, yang memicu perpecahan di dalam gerakan perlawanan Chechnya sendiri. Kemudian muncul tuduhan bahwa orang Chechen membantu gerakan perlawanan Islam di Dagestan, yang walaupun tanpa bukti yang kuat membuat Rusia melakukan serangan besar-besaran kembali.